sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat dan rezeki. Selamat datang dalam acara berbagi praktik baik. Bapak Ibu hadirin, berbagi praktik baik kita kali ini mengangkat tema pembelajaran sosial emosional. Semoga kegiatan berbagi praktik baik ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara kali ini kesehatan, pengetahuan, kemudahan dan keikhlasan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dapat mengikuti tema tadi dari awal sampai akhir dengan selesai dengan baik. Mari sama-sama kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, 1, 2, 1, 3. Kadang kan berganti kurikulum, berganti istilah. Sekarang ada CP. CP itu kan leburan dari KI dan KI. Itu juga. Malah tambah karena mereka tambah bingung. Ya kan? Kadang kan seperti itu. Sebenarnya tujuannya dimerdekakan ya supaya kita mudah membangun kompetensi anak didik. Nah, untuk pembelajaran kompetensi sosial emosional ini pembelajaran yang sudah biasa kita lakukan sebenarnya di kelas. Cuma kata Bu Agnes, topik kita apa gitu kemarin ya. Sepertinya yang ini Bu, karena mungkin ini belum istilahnya saja yang belum gitu ya. Tapi ibu-ibu dan bapak-bapak pasti sudah melaksanakan di kelas. Nah, kita lihat sejenak untuk pendidikan ini. Ini kata Ki Hajar Dewantara. Saya nggak bisa menunjuk ini, nggak apa-apa lah ya. Ini menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Ibu-ibu, kalau kita lihat filosofi pendidikan kita ini, bahwa tujuan pendidikan itu menuntun kekuatan kodrat anak, artinya kita tidak mengganti kodratnya anak, gitu ya. Kita menuntun, yang kita kembangkan adalah kekuatan kodratnya. Dalam hal ini potensinya, apa yang dimiliki anak itu yang kita kembangkan. Potensi-potensi yang dimiliki anak itu akan kita tebalkan gitu. Jadi kita tidak mengganti kodratnya anak. Kita tidak bisa memaksakan. Misalnya anak yang tidak suka belajar PKN, KP sekarang, itu kita paksa. Hari ini sukanya seni dan olahraga misalnya, kita paksakan di PKN itu kan nggak bisa. Dan kita itu sudah tahu semua gitu ya. Anak yang suka matematika tidak bisa kita paksakan untuk suka sosial. Nah, guru matematika di saat dia tahu kalau potensi anak ini di sosial, maka dia tidak akan marah-marah di saat anak ini nilainya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kenapa demikian? Karena filosofi pendidikan kita itu menuntun kekuatan kodratnya anak. Jadi ya kata Ki Hajar Dewantara, kita pendidik ini ibarat petani. Kita punya bibit, bibit ya, ada bibit jagung, kedelai misalnya, kemudian padi. Tidak bisa membesarkan padi disamakan dengan cara membesarkan jagung. Kita juga tidak bisa berharap kedelai berbuah padi, padi berbuah jagung. Nah, ini yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Membangun emosi anak sehingga pembelajaran bagus, akademiknya bagus, seperti itu. Itu kesadaran diri, gitu ya. Jadi ini contoh menentukan arah tujuan hidup. Bisa kok, begitu kita masuk, apa yang ingin kita capai hari ini? Sebenarnya kita punya trip kan. Materi kita hari ini adalah interaksi sosial. Ayo anak-anak, apa tujuan yang ingin kita capai hari ini? Coba ungkapkan, sampaikan.
Di situ kita sudah membangun kompetensi anak untuk dalam setiap kegiatan dia menetapkan target. Anak-anak kita sekarang tidak ada target apa-apa. Kalau tidak ditanya, apa yang mau Anda dapatkan hari ini? Antara Bu. Kita kan hari ini, kita mau bahas ini sistem perundang-undangan. Dan nanti ini kan kita suruh baca bukunya yang ada. Dibaca. Tidak Bu. Bawa bukunya. Tinggal. Perlu kita bangun kompetensi anak gitu. Kesadaran sosial ini, kesadaran diri ini kompetensi bagi seorang anak. Kita ajari anak buat target, tujuannya apa? Ayo belajar hari ini tujuannya apa? Tidak tahu Bu. Pelan-pelan kita ajak mereka. Nah jadi karena dia menetapkan tujuan, harapan kita apa coba? Dia mau mencapai tujuannya karena sama-sama kita menetapkan tujuan. Kita kan punya TP, bukan berarti anak buat tujuan baru itu tidak. Kita giring dia mengarah ke TP, gitu ya. Ini bagian dari membangun kesadaran diri. Yang kedua, manajemen diri. Manajemen diri ini kompetensi sosial emosional yang kedua. Kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri. Nah, dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Kalau manajemen diri ini, contohnya ini mengelola emosi diri, gitu ya. Bagaimana menggunakan strategi pengelolaan stres. Ibu-ibu, kita sering menghadapi anak stres kan? Sering ya? Anak marah? Wah, saya baru manggil orang tua nih bagi rapor kemarin. Diri, jadi mungkin inilah nanti akan saya coba untuk mengelola emosi. Terima kasih. Pak Henry, karena beliau sudah tertarik kayak gitu. Di akhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, hasil penelitian itu dari 100 faktor yang menggiring seorang anak untuk sukses, IQ tinggi, artinya pengetahuan, itu ada di ranking 21, gitu ya. Universitas ternama favorit ranking 24. Hidup hemat ranking 25. Jadi jangan pelit-pelit ya Bapak Ibu. Karena hidup hemat ternyata ranking 25. Apa yang pertama yang menggiring orang untuk sukses? 1, jujur. Ini jujur kesadaran diri ya tadi ya. Karakter. 1, jujur. 2, disiplin keras. Bukan cuma disiplin loh. Disiplin keras. 3, bekerja keras. 4, dukungan orang pendamping, orang sekitar. 5, kemampuan berkomunikasi. 6, kemampuan bekerja sama. Ayo. Tidak ada nilai tinggi di 10 besarnya. Ini bukan berarti jangan katakan ya hari ini ternyata nilai itu tidak penting. Kemarin kata ibu tuh bernafas saja kasih nilai. Jadi mentang-mentang tuh katakan gitu kan dia kan hidup kenapa nggak saya kasih nilai tidak tulis saya mau apa-apa. Kan tidak seperti itu juga gitu ya. Tapi nilai itu IQ itu di ranking 21. Ini hanya sedang mengingatkan kita. Ternyata sosial emosionalnya yang dinilai mah. Bukan yang di atas kertas. Ini bukan, jangan katakan ya ini berarti tidak perlu lah yang di atas kertas. Ini tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita menempatkan diri sehingga kita tidak berbenturan dengan hal-hal yang menjadi kepentingan anak. Dengan kata lain, kita juga berempati dengan anak, berdiri di sisi anak. Sehingga apa? Sehingga batin kita juga tenang. Karena kalau anak tenang, kita tenang. Untuk anak yang seperti tadi, pandai-pandai kita. Jangan kita lawan. Nah berarti kita tunduk sama anak. Tidak seperti itu juga. Mundur bukan berarti kita kalah. Kan gitu. Kita guru punya 100 lebih strategi untuk mengkondisikan anak. Dalam hal ini, sekali lagi, di saat sosial emosional anak terbangun dan berkembang dengan positif, maka akademiknya cenderung akan menjadi positif. Oke, akhir kata salah dan jaga mohon maaf. Hanya seperti itu dan sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan.
Ibu Elvina pemaparannya yang luar biasa sekali. Meskipun di waktu yang singkat Ibu dapat menjelaskan dengan